Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran akidah akhlak, persiapan untuk ujian beberapa hari lagi. Yang perlu kalian pelajari yang pertama yaitu cara meyakini kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu mempercayai adanya 4 kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Dan juga mengamalkan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Itu jawaban dari cara meyakini kitab-kitab Allah. Kemudian nomor 2 yaitu tujuan diturunkannya Al-Quran atau fungsi diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup agar selamat di dunia dan akhirat. Kemudian yang nomor 3, pengertian amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Kemudian yang nomor 4 yaitu contoh sikap amanah. Menjaga titipan dan mengembalikan barang titipan dalam keadaan semula, tidak rusak, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah. Ya, itu namanya contoh sikap amanah. Kemudian nomor 5 yaitu cara menghindari akhlak tercela salabah. 1. Selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Selalu bersyukur nikmat terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah, menghindari sikap takabur dan kikir, juga beribadah hanya karena Allah. Kemudian selanjutnya nomor 6, ketentuan salam, yaitu salam merupakan doa. Ya, terdapat 3 doa di dalam salam. Assalamualaikum, kemudian warahmatullahi dan wabarakatuh. Doa pertama keselamatan, doa kedua kasih sayang, doa ketiga yaitu kebaikan Allah. Dan itu dibaca atau diucapkan ketika kita bertemu dengan teman, kita bertamu, ketika mau memulai berpidato, atau juga kita akan berpisah dengan teman. Itu mengucapkan salam. Kemudian nomor 7, nomor 7 di situ keutamaan salam. Ya, manfaat, hikmah mengucapkan salam. Yang pertama, salam merupakan sapaan resmi para malaikat. 2, sebagai sarana untuk mengikat persaudaraan. 3, memperkuat jalinan silaturahim di antara kita. Dan yang 4, mendapatkan pahala karena termasuk perbuatan terpuji. Kemudian selanjutnya nomor 8, pengertian atau makna iman kepada Nabi dan Rasul. Iman artinya percaya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah yang bertugas untuk membimbing umatnya, membawa atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 9, sebutkan sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama siddiq, artinya jujur. Amanah, yang kedua amanah artinya dapat dipercaya. 3 yaitu tabligh. Ya, apa artinya tabligh? Menyampaikan wahyu Allah. Dan yang keempat yaitu fatonah. Apa artinya fatonah? Cerdas atau bijaksana. Selanjutnya yaitu nomor 10. Nah, nomor 10 ini kelas 5 ya, pelajaran kelas 5. Yaitu yang ditanya adalah makna atau arti Al-Qawi. Apa Al-Qawi artinya? Allah yang maha kuat. Kemudian nomor 11 kelas 5 juga ditanya, kita sebagai orang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Qayyum, maka sikap kita harus mandiri. Ya, kita harus mandiri, jangan sampai mudah menyerah. Kegagalan terus diraih, bagaimana kegagalan itu akan berakhir. Dan kita yakin dalam diri kita bahwa kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Oleh karena itu, jangan patah semangat ketika kita gagal. Kita harus siap untuk meraih apa yang kita inginkan.
Kemudian selanjutnya yaitu nomor 12 dan nomor 13 tetap di kelas 5, pelajaran akidah akhlak kelas 5, yaitu pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta dan seisinya. Artinya hari kiamat itu berakhirnya kehidupan dunia. Kemudian nomor 13 yaitu tujuan kita beriman kepada hari kiamat, yaitu untuk mengetahui, menyadarkan dalam diri kita bahwa tujuan hidup bukan di dunia, tujuan hidup di akhirat nanti. Oleh karena itu berhati-hatilah setiap tindak tanduk perbuatan kita di dunia, karena semua akan diminta pertanggungjawaban, akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Selanjutnya nomor 14 yaitu sikap tawakal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai ayah tukang membuat patung, dan patung itu dijadikan Tuhan, disembah oleh masyarakat, dan bahkan Raja Namrud pun juga ikut menyembah. Nabi Ibrahim ketika diajak untuk menyembah tidak mau, ya, tidak mau melakukan hal itu. Bahkan Nabi Ibrahim merusak patung-patung berhala yang dimiliki oleh Raja Namrud pada waktu itu, sehingga Raja Namrud marah dan menghukum Nabi Ibrahim, yaitu dibakar. Nah, ketika Nabi Ibrahim dibakar, beliau bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, ya, atas apapun yang terjadi kepada dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Yanarukuni bardan wa salaman, akhirnya api itu tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Kemudian selanjutnya nomor 16. Nomor 16 di situ menjelaskan makna, ya, dari atau makna, ya, dari sikap teguh pendirian. Apa teguh pendirian itu? Teguh pendirian adalah kokoh terhadap pendiriannya, memegang teguh terhadap kebenaran, yaitu dengan keistiqomahan. Kemudian yang kedua yaitu dermawan. Dermawan itu ringan tangan, memberikan sebagian hartanya untuk orang lain, memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan agama. Kemudian tawakal. Tawakal artinya pasrah diri, memasrahkan dirinya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha, setelah ikhtiar dan berdoa. Selanjutnya yaitu nomor 16. Nomor 16 yaitu kita akan ditanya nanti tentang sifat Allah Al-Muhyi, ya. Itu bagaimana sikap kita beriman kepada pengamalan kita terhadap Allah Al-Muhyi. Nah, arti Al-Muhyi itu sendiri Allah yang Maha menghidupkan. Nah, bagaimana sikap kita beriman kepada Allah yang bersifat Al-Muhyi? Nah, kita telah diberi kehidupan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Oleh karena itu, manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, yaitu melakukan perbuatan baik. Kemudian hidup kita ini, ya, selalu kita jaga, yaitu dengan berolahraga, dengan makan makanan yang bergizi, bervitamin. Jangan sampai makan makanan yang haram, yang memabukkan dan lain sebagainya. Kemudian dengan kita hidup, maka kita akan memelihara hidup ini, yaitu dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan bersyukur bil lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan perbuatan kita, yaitu lisan kita selalu berzikir alhamdulillah, hati kita selalu berkeyakinan bahwa semua nikmat datangnya dari Allah, dan kita harus bersikap sebagai bukti syukur kita, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian nomor 17 kalian akan ditanya tentang bukti Allah bersifat Al-Ba'is. Al-Ba'is itu artinya Allah Maha membangkitkan. Buktinya apa? Allah itu akan membangkitkan kita semua setelah nanti ada peniupan trompet yang kedua. Jadi trompet itu yang pertama ditiup sebagai bukti akan hancur alam semesta dan seisinya. Trompet kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil, yaitu akan membangkitkan seluruh umat manusia, yaitu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Dan ini buktikan bahwa Allah bersifat Al-Ba'is ini. Setiap hari kita tidur. Nah, tidur itu pun setelah tidur dibangunkan oleh Allah. Ingat, ketika tidur ruh kita ada di genggaman Allah. Orang tidur tidak jauh beda dengan orang mati, ya, antara ruh dan jasad sudah tidak bisa ngapa-ngapain, cuman dikembalikan oleh Allah sehingga bangun. Ini bukti bahwa Allah Al-Ba'is. Ketika orang tidur bangun, maka disitulah Allah menunjukkan bahwa Allah bersifat Al-Ba'is.
Kemudian nomor 18, kalian akan ditanya bukti Allah bersifat al-mumit, Allah yang bersifat maha mematikan. Allah akan mematikan seluruh umat manusia, tidak ada yang dapat hidup kekal kecuali Allah. Nah, kemudian apa buktinya Allah bersifat al-mumit? Tidak ada satupun orang yang tahu kapan ajal itu tiba. Allah memberikan bermacam-macam cara ajal tiba kepada kita. Ada melalui sakit, ada melalui terkena musibah, dan banyak lagi yang lainnya. Dan itu pun tidak ada satupun yang tahu kapan ajal tiba. Ini bukti bahwa Allah bersifat al-mumit, yaitu maha mematikan. Selanjutnya nomor 19, kalian akan ditanya tentang sikap disiplin. Apa disiplin itu? Disiplin itu sikap patuh, taat terhadap peraturan. Orang yang patuh, taat terhadap peraturan, dimanapun itu berada, maka disitulah yang dimaksud dengan disiplin. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 20, kalian akan ditanya yaitu tentang sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus memiliki sikap mandiri, artinya percaya diri, tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain, tidak bersikap malas-malasan dimanapun itu berada. Mandiri di sekolah, tidak nyontek ketika ujian. Mandiri di sekolah, belajar dengan rajin. Dan juga mandiri di rumah. Kita tidak mudah untuk meminta bantuan kepada orang lain. Di masyarakat dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Itulah yang tidak disebut dengan mandiri. Mandiri itu kita teguh dengan pendirian kita. Apa? Berusaha. Karena la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim, ya. Jadi kita merubah diri kita sendiri. Bukan harus minta bantuan kepada orang. Jadi biasakan diri kita membantu, bukan meminta bantuan. Ya, itu yang harus kalian pahami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mandiri itu harus siap untuk tidak merengek-rengek kepada orang lain untuk minta bantuan. Itu ditinggalkan. Bagaimana kita berusaha diri sendiri dengan sekuat tenaga, ya. Jangan sampai kita menggantungkan diri kepada orang lain, hanya bergantunglah kepada Allah.